Nabi itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya kita kepada diri sendiri loh. Maka kemudian perlu difirmankan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Kita belajar untuk jujur. Itulah kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani kok kemudian diangkat derajatnya menjadi tinggi. Ketika masih kanak-kanak, ketika beliau mau mondok mencari ilmu, ketemu para bajingan perampok itu, ketika ditanya, kau punya uang? Enggak. Punya? Jadi enggak kemudian, wah ini pasti ngerampas nanti. Enggak, punya. Jadi jujurnya itu tidak tergeser oleh adanya keterdesakan. Jadi kalau masih ada biasa bohong-bohong dikit-dikit, harus dibuang itu. Kadang kalau tidak ada masalah jujur, tapi ketika ada cegatan polisi, itu loh, sering nggak jujur kemudian. SIM-nya mana? Saya punya Pak, sungguh punya, tapi tertinggal di rumah. Dan masalah lupa itu manusiawi loh Pak. Padahal dia memang nggak punya. Jadi dalam kondisi terdesak harus tidak jujur. Nah itu berarti apa? Belum bisa melenyapkan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur. Belum bisa melenyapkan. Padahal ya, Nabi Ibrahim itu punya alasan kenapa beliau tidak bisa menolong umat manusia di huru hara kiamat. Salah satu alasannya tidak bisa menolong, aku pernah bohong. Walaupun sesungguhnya bohongnya Nabi Ibrahim itu kalau dalam fikih dibenarkan. Itu ketika sama istrinya, itu beliau ketemu dengan raja yang lalim. Ketika tanya ini siapa, gak bilang ini istriku, ini saudaraku. Padahal dalam hatinya saudara se-Islam maksud itu. Itu masalah loh. Aku gak bisa menolong kalian kata Nabi Ibrahim. Aku pernah bohong. Pernah bohong. Terus Nabi Ibrahim pernah bohong yang sebenarnya benar. Ketika ditanya oleh Namrud, siapa yang sudah menghancurkan berhala-berhala ini? Nah ini yang paling besar ini. Buktinya kapaknya di situ. Jadi padahal kan itu maksudnya Nabi Ibrahim. Cobalah berpikir, masa ada makhluk yang berupa patung-patung itu kok disembah? Memang berkuasa apa? Maksudnya ke sana. Jadi sesungguhnya boleh dalam konteks fikih itu boleh model tidak jujurnya Nabi Ibrahim itu. Tapi itu masalah. Nah kalau yang benar seperti itu, kejujurannya itu dibenarkan syariat, dibenarkan oleh fikih, apalagi yang jelas tidak dibenarkan, bilang punya SIM kan? Atau lagi terdesak, butuh sesuatu, ngomong ke temannya, terpaksa tidak jujur lagi. Nah karena itu buang biangnya tidak jujur, sehingga kita terbiasa menjadi jujur. Karena itu jangan gampang untuk berjanji kalau itu kira-kira tidak ditepati. Gampang. Besok pagi ya. Karena sudah terbiasa bohong, ya lupa. Ketika janjimu gimana? Janji apa? Karena terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa bohong-bohong itu akan terus mengalir begitu saja dengan irama kebohongannya itu. Itu dibuang. Nah ketika sudah sepenuhnya dibuang, rasakan hubungan rohani dengan sang Rasul. Pasti terasa. Jadi Nabi itu dekat. Nabi itu lebih dekat kepada kita dibandingkan dekatnya kita dengan diri kita. Kalau Allah Ta'ala kan menyatakan bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada manusia ketimbang dekatnya urat leher manusia kepada dirinya sendiri itu, kepada manusia itu sendiri. Nah Nabi juga begitu. Kenapa? Karena Nabi itu merupakan salinan dari akhlaknya Allah Ta'ala. Nabi itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya kita kepada diri sendiri loh. Maka kemudian perlu difirmankan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama kepada orang beriman dibandingkan keutamaan mereka kepada diri mereka sendiri. Jadi siapa sesungguhnya yang lebih sayang kepada kita? Nabi kita kepada kita atau kita kepada diri sendiri? Lebih sayang Nabi. Kalau manusia itu seringkali banyak yang zalim, aniaya kepada dirinya sendiri. Makanya dalam potongan ayat disebutkan innahu kana zaluman jahula. Zalum itu mubalaghah dari
zalim. Kalau zalim itu orang zalim biasa. Kalau zalum, zalimnya orang ya. Sama dengan jahilun ya. Itu orang bodoh biasa. Kalau jahul itu ratunya kebodohan. Jangan sampai itu. Innahu kana zaluman jahula. Jadi itu ya, Nabi itu memiliki sifat sidik. Sifat itu artinya apa? Perilaku yang sudah mendarah daging itu sifat. Kalau cuma sesekali, itu aksiden, belum sifat, belum tentu. Misalnya ya, ada orang itu penampilannya merengut terus, sekali saja tersenyum, maka tersenyum bukan sifatnya. Bukan sifatnya. Tapi kalau orang itu setiap ketemu siapa enak, nah itu berarti sudah jadi sifatnya, karena sudah mendarah daging. Nah, ketika kejujuran, kesungguhan dalam kebenaran mendarah daging dalam diri kita, pastikan kita adalah salinan rohani dari Kanjeng Nabi. Nah itu loh, ke sana. Jadi terasa sekali bahwa dekatnya Nabi itu terasa sekali dan terasa istimewa. Karena sudah menjadi apa? Menjadi fotokopi asli dari diri kita. Itu Nabi. Terus ya, Nabi disebut dengan sidqun tadi. Terus Abu Bakar disebut siddiq. Apa yang disebut siddiq itu? Itu sama dengan jahil ke jahul. Ya. Kalau siddiq itu mubalaghah fit tasdiq, sangat membenarkan. Sangat membenarkan. Tidak ada satupun yang dilalaikan dari Kanjeng Nabi oleh Abu Bakar. Tidak ada satupun yang dilalaikan. Jadi semaksimal mungkin dicontoh seperfect-perfectnya. Semaksimal mungkin. Dan yang paling perfect, paling sempurna mencontoh beliau dari kalangan umat manusia, ya beliau. Ini. Jadi menjadi salinannya yang paling terang benderang, yang paling transparan. Jadi dua makhluk yang sangat dimuliakan ini berada dalam gua. Tapi jangan katakan gua itu yang melindungi, tidak. Yang melindungi itu adalah Allah Ta'ala dengan tirai yang sesungguhnya tidak ada. Lindungi. Ini ya, begitu sangat transparannya bahwa kiblat kejujuran, kiblat dari kesungguhan di dalam kebenaran itu adalah sang Nabi. Betapa sangat nyata bahwa mubalaghah fit tasdiq, sangat membenarkan Nabi itu adalah sifatnya Abu Bakar yang tidak boleh tidak mesti kita usahakan dengan sungguh-sungguh agar juga tertransformasi ke dalam diri kita. Ya kalau ada orang yang seperti itu, itulah sesungguhnya wakil dari kehadiran Nabi yang bisa menolak, bisa menangkal datangnya siksa itu. Jadi dari Allah Ta'ala itu mengalir kepada Nabi, sifat-sifatnya mengalir kepada orang-orang dekatnya Nabi, sifat-sifatnya itu.